Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dea Selvia dengan ujung NIM 09. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Biologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus sel. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa siklus sel itu merupakan rangkaian terorganisir yang terjadi pada sel eukariotik, mencakup pengadaan DNA, pembelahan inti atau karyokinesis, dan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Pemahaman mengenai regulasi siklus sel ini sangat penting dalam konteks manipulasi genetik dan cloning, khususnya pada teknik somatic cell nuclear transfer. Karena keberhasilan dari teknik ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antar inti sel donor dan sitoplasma sel oosit resipien. Nah, tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan bagaimana regulasi siklus sel itu berperan penting dalam keberhasilan somatic cell nuclear transfer yang berfokuskan pada yang pertama, peran protein sinika dan siklin dalam mengatur tahapan siklus sel. Yang kedua, efek tahapan siklus sel dari donor terhadap nuklear reprogramming. Dan yang ketiga yaitu pentingnya sinkronisasi antar inti donor dan oosit resipien dalam proses cloning. Untuk metode yang digunakan yaitu berupa kajian literatur dari berbagai eksperimental mengenai yang pertama siklus sel dan peran regulator utama seperti maturation promoting factor, CDK, siklin, dan cytostatic factor. Yang kedua, efektivitas somatic cell nuclear transfer pada berbagai jenis hewan seperti tikus, kambing, domba, dan babi. Lalu yang ketiga, efek pemilihan tahap siklus sel yaitu tahap G0, G1, G2, dan M dari sel donor terhadap hasil rekayasa embrio. Hasil dan pembahasan. Jadi MPF yang tinggi pada oosit resipien atau tahap metafase 2 itu dapat menyebabkan pecahnya membran inti dan kondensasi kromosom prematur pada inti donor. Inti donor yang berada pada tahap G0 dan G1 atau 2N lebih sinkron dan mendukung keberhasilan dari SGNT. Inti donor pada tahap G2 atau M dapat menyebabkan ketidaksesuaian kromosom apabila tidak dilakukan sinkronisasi. Teknik aktivitas oosit seperti menggunakan sintronsium diklorida atau stimulasi listrik itu dapat menurunkan MPF dan memungkinkan proses reprogramming berlangsung lebih optimal. Embrio hasil SGNT yang telah mencapai tahap blastosis dapat digunakan untuk cloning produktif dan produksi nuklear transfer embryonic stem cell. Bisa dilihat, ini merupakan gambar fertilisasi. Nah, pada gambar A, oosit yang telah diovulasikan berada dalam tahap metafase 2 meiosis dan dipertahankan oleh MPF yang meningkat. Nah, DNA pada tahap ini itu berjumlah 2 kali. Lalu pada gambar B, tahapan ini memicu keberlanjutan meiosis 2 yang menghasilkan praembrio dengan 2 pronukleus dan 2 badan polar. Nah, pada tahap ini DNA-nya berjumlah 1 kali. Nah, dari pembahasan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari somatic cell nuclear transfer itu sangat ditentukan oleh sinkronisasi siklus sel antara inti donor dan oosit resipien. Karena kandungan MPF dan jumlah kromosom inti donor memainkan peran kunci dalam replikasi DNA dan proses reprogramming inti. Pemahaman mendalam tentang regulasi siklus sel tentunya menjadi syarat utama untuk menghasilkan sumber nuclear transfer embryonic stem cell yang efektif dalam therapeutic cloning, sehingga memungkinkan pengembangan teknologi cloning yang lebih maju dan efektif. Selesai sudah pembahasan dari saya. Apabila ada salah pengucapan dan penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.